Pernahkah Anda membayangkan gereja dan masjid berdiri bersebelahan, bahkan keduanya punya alamat yang sama? Adalah Gereja Kristen Jawa Joyodiningrat dan Masjid Al-Hikmah di Serengan, Solo yang selama puluhan tahun hidup berdampingan dengan damai. Sejarah berdirinya dua bangunan ini berawal saat pemilik tanah saat itu, Haji Ahmad Zaini, setuju menjual tanah seluas 1.600 meter persegi untuk dibangun gereja. Namun, dia mengajukan syarat kepada pihak gereja untuk tidak membeli keseluruhan tanah karena ia ingin membangun musola di sampingnya. Maka dibangunlah sebuah gereja pada tahun 1939 yang diberi nama Gereja Kristen Jawa Joyodiningrat. Sedangkan musola dibangun tahun 1947 dan diberi nama Musola Al-Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN. Sebagai manusia yang beragama, sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat untuk kita semuanya. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang suasana kehidupan dua agama yang berbeda seperti yang tampak dalam tayangan pada bagian awal tadi? Kita semua pasti sepakat bahwa hal tersebut merupakan perilaku yang patut ditiru oleh masyarakat lainnya. Di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari lebih lanjut hal itu dalam materi perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita simak tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat: pertama, menghargai keberagaman norma-norma suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai sesama ciptaan Tuhan. Kedua, menunjukkan sikap toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, menjelaskan pengertian perilaku toleran. Keempat, menjelaskan manfaat perilaku toleran. Kelima, menentukan perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Keenam, menentukan perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Ketujuh, menentukan perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Dan yang terakhir, menyajikan hasil telaah perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Apakah kalian tahu arti perilaku toleran? Toleran atau toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Lebih lanjut, toleransi berarti suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan di mana seseorang menghormati dan menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Toleransi juga merujuk pada perbuatan tidak diskriminatif atau tidak membeda-bedakan, adil, dan kesediaan tolong-menolong. Selanjutnya, apa manfaat dari perilaku toleran? Berikut beberapa di antaranya. Pertama, memperkuat tali persaudaraan. Dengan bersikap toleran, setiap orang akan menghargai perbedaan di antara sesama. Hal itu memunculkan kasih sayang, sehingga perasaan persaudaraan bertambah erat. Dua, menciptakan keharmonisan, yaitu masyarakat akan hidup berdampingan seiring sejalan dengan rukun, tanpa ada pemaksaan suatu golongan kepada yang lainnya. Tiga, memperkuat rasa kebangsaan. Menghormati dan menerima perbedaan merupakan wujud rasa kebangsaan pada masyarakat yang beragam. Yang keempat, memajukan peradaban bangsa. Kedamaian yang tercipta dari perilaku toleran mendukung terselenggaranya aktivitas pemerintahan dan masyarakat, sehingga kehidupan yang bermartabat bisa diraih. Kita harus mengembangkan perilaku toleran menghadapi kondisi bangsa kita yang beragam. Misalnya, perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Kebebasan beragama dan menjalankan ibadah telah dijamin oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini perilaku toleran terhadap kehidupan beragama yang harus dilaksanakan dalam berbagai kehidupan. Antara lain, 1. Melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan baik dan benar. 2. Menghormati agama yang dianut orang lain. 3. Tidak memaksakan agama yang dianut kepada orang lain. 4. Membiarkan orang lain beribadah sesuai agama yang dianutnya.
5. Bersedia menjalin kerjasama baik dengan orang seagama maupun berbeda agama. Misalnya pada berita yang dilansir Kompas pada 2019, umat Hindu memberikan hidangan berbuka puasa kepada umat Islam di Kendari, Sulawesi Tenggara. Lalu, bagaimana perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras, perbedaan asal-usul atau keturunan dan ciri-ciri fisik? Kita tidak boleh menghalangi upaya menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun contoh perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras dalam berbagai kehidupan antara lain: 1. Tidak mencela asal-usul serta ciri fisik seseorang. 2. Memberikan kesempatan berkarya kepada suku dan ras yang berbeda. 3. Bersedia bekerja sama dengan orang berbeda suku dan ras. 4. Tidak mempermasalahkan suku dan ras dalam pergaulan. Perilaku toleran tersebut pernah diperlihatkan timnas U19 yang berlatar belakang suku yang berbeda bekerja sama untuk mengharumkan nama Indonesia melalui prestasi di bidang olahraga sepak bola. Perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya di Indonesia. Budaya daerah dan kondisi sosial bangsa Indonesia adalah kekayaan bangsa yang harus kita jaga. Adapun perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya dalam berbagai kehidupan antara lain: 1. Menghargai adat budaya dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. 2. Tidak mencela status sosial dan kondisi ekonomi seseorang. 3. Bangga terhadap budaya daerah. 4. Mengembangkan unsur budaya daerah yang disukainya. 5. Menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Hal yang dilakukan siswa sekolah di Jawa Barat yang belajar membatik ini perlu kita tiru sebagai wujud toleransi keberagaman sosial budaya di Indonesia. Demikian perilaku toleran terhadap kehidupan agama, keberagaman ras, dan keberagaman sosial budaya pada masyarakat Indonesia. Semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.